Salam dalam kasih Kristus untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI dalam lingkup GKI Klasis Bojonegoro. Hari ini kita akan belajar dari Daniel pasal yang ke-6, ayat pertama sampai ke-28. Dan tema renungan hari ini saya berikan judul Urip Kudu Urup. Saya akan bacakan di ayat yang ke-28. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan berakhir. Urip iku urup. Falsafah Jawa ini sering kita dengar, bukan? Yang mau mengingatkan kita bahwa hidup yang kita jalani mestinya harus menyala, dapat dilihat orang, bermakna, dan memberikan dampak yang baik bagi orang yang ada di sekitar kita. Dan berbicara hidup yang menyala ini, Tuhan Yesus tidak sekedar memanggil para murid untuk menjadi terang, melainkan Yesus menetapkan dan mengharuskan para muridnya untuk jadi terang. Dalam Matius pasal 5 ayat ke-14, Yesus berkata dengan jelas, "Kamu adalah terang." Itu artinya Bapak Ibu, menjadi terang bukan sekedar panggilan Tuhan, tapi ketetapan dan ukuran yang ditentukan oleh Tuhan melihat kualitas hidup kita sebagai para pengikut Kristus. Artinya kita harus jadi terang. Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 28 menceritakan bagaimana Daniel juga menjadikan kehidupannya sebagai kesaksian dari karya dan kuasa Allah yang ajaib. Dalam kisah Daniel 6 ayat 1 sampai 28, Daniel harus dibuang masuk ke dalam goa singa karena dituduh melanggar perintah raja. Nah, Raja Darius memang membuat sebuah peraturan yang melarang orang-orang yang ada di bawah kekuasaannya untuk memohon kepada dewa ataupun orang lain selain daripada Raja Darius. Dan rupanya para pengikut Raja Darius inilah yang menghasut dan ingin menjebak Daniel yang kala itu menjadi orang kepercayaan raja. Nah, singkat cerita, Daniel lalu dimasukkan ke dalam goa singa, walaupun Raja Darius kala itu merasa berat hati untuk menghukum Daniel. Namun, dari sanalah justru karya dan kuasa Allah dinyatakan. Ketika Daniel ada di dalam goa singa, ia selamat, tidak disentuh, tidak dicabik, tidak diterkam oleh singa-singa yang ada dalam goa tersebut. Dan hal inilah yang kemudian membuat Raja Darius mengakui kebesaran dan kemuliaan Allah Israel, sekaligus mengeluarkan perintah bahwa orang yang ada di bawah kekuasaannya harus hidup takut dan gentar kepada Allah Israel. Kisah ini tidak hanya menegaskan bahwa Allah melindungi dan menjaga umatnya yang setia dan taat, tapi kisah ini juga menjadi bukti bahwa iman yang hidup itu mewujud nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang mengaku beriman berarti memberikan teladan hidup yang bisa dilihat, yang bisa dinilai oleh orang yang ada di sekitarnya. Menjalani hidup dengan benar, bijaksana, bertanggung jawab, setia dan taat kepada Allah walaupun melalui ujian dan cobaan. Sehingga hidup yang kita jalani ini bisa menjadi terang. Dan orang lain dapat melihat bahwa Kristus ada di dalam kehidupan kita dan melalui kehidupan setiap kita. Dan hidup kita lalu bisa menjadi inspirasi yang menggerakkan orang lain juga untuk memuliakan nama Tuhan, untuk berlaku benar
untuk hidup dengan bertanggung jawab dan bijaksana. Itulah tugas perutusan kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu menjadi terang di dalam dunia ini. Dalam hidup keluarga, Bapak, Ibu, dan Saudara beserta dengan saya adalah orang-orang dewasa. Dan sebagai orang dewasa, kita harus menjadi teladan iman. Kita harus menjadi contoh bagaimana menjalani hidup sebagai orang yang beriman. Tidak cukup hanya mengajarkan anak-anak tentang siapa Tuhan Yesus. Tidak cukup hanya mengajarkan nilai-nilai moralitas. Tidak cukup hanya mengajarkan mana yang baik, mana yang salah, mana yang benar, dan mana yang tidak benar. Tapi tugas utama kita ialah menjadi teladan nyata yang bisa dilihat oleh anak-anak maupun generasi yang lebih muda. Sehingga itulah hidup yang menyala, urip kudu urup. Dan itulah ketetapan kita sebagai murid-murid Kristus. Mari terus bersinar terang agar kita boleh menjadi teladan iman bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau mempercayakan anugerah kehidupan untuk kami jalani. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Maka biarlah ketika kami menjalani hidup ini, kami boleh menjadi terang, di mana melalui laku kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Jadikanlah kami juga teladan iman yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan, untuk dapat dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Sehingga mereka yang mungkin belum mengenal siapa Tuhan Yesus dapat melihat Yesus ada di dalam kehidupan setiap kami dan melalui laku kehidupan setiap kami. Teruslah tolong kami ya Tuhan, pimpin kami senantiasa supaya kami boleh menggunakan kehidupan ini dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Ingatlah Bapak Ibu bahwa urip iku kudu urup. Hidup harus menyala. Tuhan memberkati kita.